Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang kembali sedulur sedaya di channel Panggilan Leluhur. Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam rezeki untuk panjenengan semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tanda-tanda atau ciri seseorang yang telah terisi kodam penjaga. Dalam hal ini, sosok kodam dalam mendampingi atau mengisi tubuh seseorang, yang dimana ada yang melakukannya dengan cara yang memang dari keturunan leluhurnya, kemudian ada yang dari sebuah amalan, dan ada yang dari pengasihan juga, serta benda-benda bertuah atau benda pusaka itu juga ada. Dan kebanyakan orang yang didampingi oleh kodam ini memang di luar dirinya, jadi tidak masuk ke dalam tubuh seseorang tersebut. Namun kali ini kita akan membahas mengenai jika kodam itu tadinya sudah mengisi atau berdiam diri, bertempat tinggal di dalam tubuh seseorang yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Kalau seseorang tersebut di dalam tubuhnya sudah terisi kodam penjaga tersebut. Lantas apa saja ciri-cirinya atau pertanda kodam pada tubuh seseorang tersebut? Yang pertama yaitu jika seseorang tersebut tubuhnya sudah terisi oleh kodam, kepekaan atau insting pada seseorang ini juga sangat tajam. Jadi berbeda daripada orang-orang pada umumnya. Secara umum, ini yang pertama bisa kita lihat dari hal tersebut. Kemudian intuisinya juga sangat peka dan sangat tajam. Dan sebelum lanjut ke pembahasannya, mohon bantuannya kepada dulur dan panjenengan semua untuk dapat subscribe, like, dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan kita lanjut ke video pembahasannya. Kemudian yang kedua yaitu ciri atau pertanda jika seseorang itu tubuhnya sudah terisi oleh kodam penjaga. Hal ini dapat dilihat dari kekuatan di dalam sebuah tubuh fisiknya. Pada seseorang memiliki tenaga super ekstra lebih kuat beberapa kali lipat dibandingkan dengan orang-orang biasa pada umumnya. Seperti contoh, seseorang bertubuh kecil mengangkat beban yang berkisar 80 sampai 100 kilo saja, itu sudah tidak kuat. Yang dikarenakan fisik dan tubuhnya serta tenaganya kecil, sehingga sebuah tenaga yang dihasilkan seseorang tersebut juga tidak seimbang untuk mengangkat sebuah beban yang beratnya 80 sampai 100 kilo tersebut. Namun demikian, ada saat-saat tertentu orang tersebut itu tenaganya bisa ekstra bertambah, bisa mengangkat beban tersebut, yang dimana beban tersebut beratnya 80 sampai 100 kilo, bahkan bisa lebih. Hal ini memang pada saat-saat tertentu bisa dilihat dari sebuah tenaganya itu jika seseorang sudah terisi oleh kodam penjaganya. Terutama kodam penjaganya ini adalah harimau yang memang dalam kondisi tertentu kekuatan fisiknya itu bisa digunakan dan dimanfaatkan. Jadi hal ini yang membantu itu sebenarnya adalah tenaga dari kodam penjaganya tersebut. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu
seseorang itu tubuhnya terisi oleh penjaga ini, kesehatannya ini juga meningkat bagus, dan rata-rata ketika sakit itu memang juga cepat sembuhnya. Kodam ini, apapun biasanya ini kalau sudah mengisi di dalam tubuhnya, hal itu secara otomatis energinya benar-benar selaras dengan seseorang tersebut, karena energi pada kodam tersebut yang dimana adalah kodam penjaga sangat sinkron dengan energi seseorang tersebut, sehingga ketika seseorang mengalami sakit pun aliran daripada sebuah energi kodam ini pun bisa mempercepat kesembuhan penyakit seseorang yang dinaungi oleh kodam yang mendampinginya. Selanjutnya yang keempat, ciri atau tanda selanjutnya orang yang ini memangnya rata-rata itu sangat sulit untuk mengendalikan sebuah emosi, terutama hal ini pada saat-saat tertentu. Seumpama seseorang sedang ada persoalan atau sebuah masalah, contohnya atau sebuah konflik dengan seseorang. Hal ini kadang-kadang untuk menahan emosinya itu sangat sulit, dimana memang sudah ditahan sedemikian rupa, namun bisa saja itu keluar emosinya. Kadang berbentuk sumpah serapahnya juga ikut keluar. Hal ini memang yang perlu diperbaiki untuk kestabilan emosi, dan memang itu pembawaan daripada kodam tersebut. Semacam itu, kalau sudah mengisi di dalam tubuh seseorang, hal tersebut berbeda dengan hanya mendampingi yang ada di sekitarnya. Ini sebuah pengontrolan emosinya akan lebih mudah. Namun, kalau sudah diam dan bertempat tinggal dan bersemayam pada tubuh seseorang tersebut, kadang-kadang sebuah emosi yang meluap itu bisa dikendalikan oleh kodam penjaga yang menaungi dalam diri orang tersebut. Dan bahkan jika emosinya itu tadi sudah mencapai titik puncaknya ini, yang sering terjadi biasanya orang langsung hilang kesadarannya. Hal ini yang lebih berbahayanya lagi. Jadi kesadarannya memang kadang-kadang bisa hilang, dan hal tersebut seseorang dikendalikan kesadarannya digantikan oleh kodam penjaganya. Dan jika seseorang yang dinaungi oleh sebuah kodam penjaganya, kesadaran seketika hilang dan tidak mengetahui apa yang barusan seseorang lakukan, seperti hal orang kerasukan. Namun, hal ini lebih ke sebuah emosional dan jiwa seseorang, karena memang kesadaran ketika titik puncak daripada emosinya itu tadi dikendalikan oleh kodam penjaga tubuhnya tersebut. Dan seseorang yang telah terisi oleh kodam itu biasanya di samping emosinya tadi, yaitu tidak bisa dikendalikan dan sangat sulit untuk mengendalikan emosi orang tersebut. Ini juga biasanya itu sangat sensitif sekali terhadap energi-energi yang ada di sekitarnya. Jadi memang kalau seseorang itu tubuhnya sudah terisi kodam penjaga, hal ini sangat sensitif dan peka. Jadi bisa merasakan sesuatu hal energi yang berada di sekitarnya. Hal ini dapat diketahui energi orang ini mau berbuat baik pada kita atau tidak, atau orang ini justru sebaliknya membohongi kita atau tidak. Hal itu memang sangat peka dan sensitif. Dan ketika ada sebuah energi negatif menyerang dan mendekati seseorang yang dinaungi kodam, mereka akan segera menyadarinya keberadaan energi negatif tersebut. Kemudian selanjutnya yang terakhir,
Tanda atau ciri yang kelima yaitu kalau tubuh seseorang ini sudah terisi oleh kodam. Sosok seorang ini memang disegani dan dihormati orang banyak. Kemudian adalah ciri yang lain kalau tubuh seseorang itu sudah terisi oleh kodam penjaga. Seseorang itu juga ditakuti oleh orang banyak. Hal ini juga kelihatan dari sebuah energi dan sebuah tingkah laku yang berbeda pada umumnya orang. Dan seseorang ini sebuah kodam didampingi, dihormati, dan disegani, memang juga orang tersebut ditakuti oleh orang banyak karena orang tersebut kebal dari benda-benda pusaka atau benda tajam ketika seseorang tersebut akan diserang oleh lawan. Demikian beberapa tanda atau ciri jika tubuh seseorang sudah terisi oleh kodam penjaga. Namun, sekali lagi, kita harus kembalikannya semuanya pada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita itu tadi mengendalikan kodam. Yang paling bagus adalah kita percaya betul bahwa semua daya dan kekuatan itu tidak ada yang lain kecuali daripadanya, dan kekuatan daripada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembahasan mengenai tanda tubuh seseorang telah terisi kodam pendamping. Dan apabila ada salah kata yang sekiranya panjenengan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa pada video pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.